Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Fatin Fadilah dengan NIM 230903101048. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan PNK nomor 15 tahun 2025. Kemudian masuk pada alur pemeriksaan spesifik data konkret PNK 15. Jadi yang pertama, tahap persiapan pemeriksaan dilakukan oleh Kepala UP2 dan Supervisor untuk mempersiapkan pemeriksaan sebelum terjun ke lapangan. Kemudian penunjukan SPV dan permintaan audit program. Kepala UP2 menunjukkan Supervisor untuk memimpin pemeriksaan dan nantinya Supervisor akan mengajukan permintaan audit program sebagai dasar rencana pemeriksaan. Kemudian profiling wajib pajak dilakukan oleh supervisor untuk mengetahui kondisi wajib pajak dengan menggunakan data internal dan eksternal, koordinasi dengan AR atau account representatif, dan melakukan bedah profil guna menentukan uang lingkup pemeriksaannya. Kemudian yang selanjutnya, penyusunan audit program. Jadi supervisor tadi menyusun audit program yang berisi tentang metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan dengan lampiran 3A atau grup pemeriksaan, dan dapat meminta tenaga ahli jika dibutuhkan dan disetujui oleh Kepala UP2 melalui nota dinas. Kemudian masuk ke penunjukan tim pemeriksa. Jadi setelah audit program disetujui, Kepala UP2 menunjukkan tim pemeriksa yang akan melaksanakan pemeriksaan. Kemudian penerbitan SP2. Jadi Kepala UP2 setelah pemeriksaan itu sudah disetujui, Kepala UP2 menerbitkan SP2 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian input audit program. Supervisor melakukan input audit program ke sistem, yaitu melalui Cortex DCP. Kemudian SPEM. Kepala UP2 menerbitkan SPEM, surat pemberitahuan dan pemeriksaan beserta TOR, Terms of Reference, dan pemeriksa dinyatakan siap dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tahap pengujian pemeriksaan. Jadi ini masih dilaksanakan oleh tim pemeriksa dengan waktu kurang lebih 1 bulan. Yang pertama ada penyampaian SPEM. Jadi surat pemberitahuan pemeriksaan ini dikirim ke WP secara langsung lewat pos ataupun dengan elektronik. Dengan tanggal penyampaian pemberitahuan ini sama dengan tanggal saat memulai pemeriksaannya. Untuk yang B, permintaan dokumen dan atau data elektronik. Jadi tim meminta dokumen atau data dari WP. Jika belum dipenuhi, akan dibuat surat peringatan 1 dan 2, berita acara pemenuhan atau tidak pemenuhan dokumen. Kemudian masuk ke pertemuan dengan WP. Dilaksanakan secara luring atau tatap muka atau daring secara online. Hasilnya akan dituangkan dalam BAPK, yaitu berita acara pembahasan kegiatan. Yang kedua, permintaan ke pihak ketiga. Jadi tim dapat meminta data atau informasi dari pihak ketiga, termasuk instansi, badan, atau pihak lainnya. Kemudian pemeriksaan di tempat WP. Jadi pemeriksaan secara langsung ini akan terjun langsung di lokasi WP yang dilakukan. Jadi hasilnya tetap dibuatkan BAPK. Selanjutnya, perubahan audit plan. Jika di lapangan nantinya akan ditemukan kondisi berbeda dari rencana awal, supervisor dapat mengubah audit plan. Jadi perubahan nanti disetujui oleh Kepala UP2. Setelah itu pemeriksaan dilanjutkan dengan rencana yang diperbarui. Kemudian perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Jika pemeriksaannya itu masih belum dapat ditetapkan, tim dapat meminta perpanjangan waktu melalui supervisor kepada Kepala UP2. Kemudian pembahasan temuan sementara. Jadi tim membahas hasil temuan sementara bersama WP. WP nantinya akan diberikan kesempatan untuk klarifikasi atau tanggapan, dan nantinya akan dibuatkan BAPK sebagai bukti pembahasannya. Kemudian penyusunan KKP. Tim menyusun KKP yang memuat hasil analisis, temuan, dan kesimpulan pemeriksaan. Kemudian SPHP. Setelah KKP selesai, tim menerbitkan SPHP untuk disampaikan kepada WP. Nantinya WP akan diberikan waktu maksimal 5 hari kerja untuk memberikan tanggapan tertulis. Kemudian masuk ke CAQA.
Ini dilakukan pengendalian mutu pemeriksaan oleh tim QA terhadap hasil sementara. Masih belum finalisasi untuk laporannya. Kemudian yang ketiga, tahap pembahasan dan pelaporan pemeriksaan. Jadi waktu penyelesaian ini maksimal 30 hari kerja. Yang pertama, masuk ke undangan PAHP. Setelah tanggapan SPHP tadi diterima atau batas waktunya habis, tim mengundang WP untuk PAHP. Undangan tersebut dikirim maksimal 3 hari kerja setelah tanggapan sudah diterima. Yang selanjutnya, pelaksanaan PAHP dan BAPAHP. Dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama WP dan hasilnya akan dituangkan dalam berita acara PAHP. Kemudian permohonan QA. Jadi setelah PAHP tadi, tim pemeriksa sudah mengajukan permohonan QA kepada tim Quality Assurance untuk menilai mutu hasil pemeriksaannya. Kemudian tahap pelaksanaan QA. Ini tim QA melakukan penelitian terhadap seluruh proses dan hasil pemeriksaan dan memastikan sesuai dengan standar. Kemudian menyusun LHP. Berdasarkan hasil QA, tim menyusun LHP sebagai laporan hasil pemeriksaannya. Kemudian masuk pada BAQA. Tahapan pengendalian mutu terakhir oleh tim BAQA memastikan LHP final valid dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian pengembalian dokumen WP. Setelah seluruh proses selesai, dokumen WP dikembalikan dan pemeriksaan resmi berakhir. Jadi sekian dari saya untuk penjelasan tentang alat pemeriksaan PMK 15 tahun 2025. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.